Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baiklah, kita presensi terlebih dahulu ya. Jenny, Hadir, Bu. Nadia Ayu, Hadir, Bu. Nadia Seviani, Hadir, Bu. Octavia Putri. Hadir, Bu. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Dalam bab ini kita akan membahas mengenai siapa saja pelaku ekonomi tersebut dan apa peranan mereka masing-masing. Secara khusus di bab ini kita akan membahas mengenai perilaku konsumen dan perilaku produsen. Mengapa? Karena kedua kegiatan ini selalu berkaitan dengan namanya ekonomi, yaitu kegiatan produksi dan kegiatan konsumsi. Apa yang terlintas jika kalian mendengar judul materi ini? Apa saja peran rumah tangga keluarga, Bu? Kegiatan apa yang dilakukan oleh rumah tangga produsen, Bu? Sebagai pelaku ekonomi, pemerintah melakukan kegiatan apa ya, Bu? Baiklah, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, Ibu akan menayangkan sebuah video. Mohon diperhatikan. Baiklah, Ibu rasa setelah melihat tayangan video tersebut, pertanyaan kalian sudah terjawab ya. Ini ada sedikit tambahan materi dari Ibu mengenai pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Di sini telah disajikan gambar, yaitu PT Sido Muncul, Baju, sebuah keluarga, dan Pertamina. Ada yang bisa menyebutkan masing-masing pelaku kegiatan ekonomi berdasarkan gambar tersebut? Saya, Bu. Gambar PT Sido Muncul itu termasuk rumah tangga produsen. Gambar baju itu termasuk masyarakat luar negeri. Gambar keluarga itu termasuk rumah tangga konsumen. Dan gambar Pertamina itu termasuk pemerintah. Ya, benar sekali. Yang pertama, kita akan membahas mengenai rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga memainkan dua peran. Yang pertama, sebagai konsumen, rumah tangga keluarga membeli barang-barang yang diproduksi oleh rumah tangga produsen. Yang kedua, sebagai penyedia faktor produksi, rumah tangga keluarga menyediakan tenaga kerja yang tenaga kerjanya akan digunakan oleh rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Yang kedua, mengenai rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen ini sering disebut sebagai perusahaan. Berdasarkan kepemilikannya, rumah tangga produsen terbagi menjadi dua, yaitu perusahaan milik negara dan perusahaan milik swasta, di mana perusahaan milik negara menekankan kepada pelayanan masyarakat dan perusahaan milik swasta lebih mencari keuntungan. Yang ketiga yaitu pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang 1945, pemerintah itu berperan sebagai produsen yang menguasai cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Tidak hanya itu saja, pemerintah juga melakukan konsumsi dan distribusi. Hal ini dapat dilihat dari upaya pemerintah yang memanfaatkan layanan sumber daya manusia dari rumah tangga, serta barang dan jasa dari perusahaan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Yang terakhir mengenai masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri sering sekali dikaitkan dengan namanya kegiatan ekspor dan kegiatan impor.
Sehingga kegiatan ekspor dan impor ini menunjukkan bahwa negara-negara asing itu juga memengaruhi dan dipengaruhi oleh usaha rumah tangga keluarga dan pemerintah, walaupun hal ini secara tidak langsung. Baiklah, berdasarkan materi yang telah dijelaskan, Ibu ingin kalian dapat menjelaskan interaksi antar pelaku ekonomi dan menganalisis peran pelaku ekonomi tersebut. Sekarang, kalian bentuk kelompok secara berpasangan. Baiklah, karena sudah membentuk kelompok, Ibu akan memberi waktu selama 30 menit untuk diskusi, dan setelah itu kalian akan menjelaskannya di depan kelas. Sesi diskusi telah berakhir. Ibu akan minta satu orang perwakilan untuk menjelaskannya ke depan. Nadia Ayu, silakan jelaskan. Pada alur berikut, dapat dilihat bahwa layanan sumber daya mengalir dari rumah tangga keluarga ke rumah tangga produsen atau perusahaan. Pembayaran mengalir dari rumah tangga produsen ke rumah tangga keluarga dalam bentuk gaji atau upah. Kemudian, barang dan jasa mengalir dari perusahaan ke rumah tangga. Rumah tangga keluarga menggunakan pembayaran yang mereka terima dalam bentuk upah dan gaji tadi untuk membeli barang dan jasa dari perusahaan. Pembayaran barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga keluarga adalah pendapatan rumah tangga produsen. Perusahaan dan pemerintah mempekerjakan sumber daya manusia dari rumah tangga keluarga. Pembayaran untuk sumber daya manusia antara lain dapat diberikan dalam bentuk honorarium, upah, dan gaji. Ini menjadi penghasilan rumah tangga keluarga. Penghasilan ini dibelanjakan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Pengeluaran rumah tangga keluarga merupakan pendapatan untuk perusahaan. Beberapa dari pendapatan rumah tangga keluarga digunakan untuk membayar pajak kepada pemerintah. Pembayaran pajak akan membiayai pengeluaran pemerintah, sebagian lagi disimpan di lembaga keuangan. Dana simpanan ini dipinjamkan oleh bank kepada perusahaan untuk digunakan sebagai investasi. Di antara perusahaan-perusahaan ini, ada yang melakukan perdagangan internasional dengan perusahaan-perusahaan di luar negeri. Diasumsikan bahwa rumah tangga keluarga dan pemerintah tidak secara langsung terlibat dalam perdagangan internasional. Tampak terlihat bahwa berbagai pelaku ekonomi saling berhubungan. Hal ini membuat apa yang terjadi pada salah satu pelaku ekonomi akan berdampak pada keadaan pelaku ekonomi yang lain. Contoh, jika pemerintah menaikkan pajak pada usaha perusahaan, kemungkinan besar perusahaan akan mengurangi tenaga kerja. Namun ketika rumah tangga mempunyai simpanan yang banyak, dana pinjaman semakin besar, dan pengeluaran rumah tangga semakin kecil dibandingkan pendapatan yang semakin besar. Ketika pemerintah menetapkan pajak yang tinggi atas barang dan jasa dari luar negeri, rumah tangga keluarga dan perusahaan akan memperkecil belanja mereka atas barang dan jasa luar negeri, serta meningkatkan belanja mereka pada barang dan jasa dari dalam negeri. Selanjutnya di sini ada peran konsumen. Peran konsumen sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, konsumen sebagai pemakai barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, konsumen membantu kelancaran peredaran barang dan jasa. Selanjutnya, konsumen dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka perlindungan konsumen. Dan yang terakhir, konsumen berperan menaikkan atau menurunkan harga faktor-faktor produksi. Kemudian ada peran produsen. Peran produsen adalah sebagai penghasil barang atau jasa, sebagai pihak yang dapat meningkatkan produk domestik bruto, produsen sebagai orang yang mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka menghasilkan produksi. Produsen juga mengusahakan kelancaran pasokan barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen, membayar harga barang faktor-faktor produksi, dan yang terakhir melakukan kegiatan inovasi pada produksi barang. Pemaparan materinya sungguh sangat bagus ya. Silakan duduk kembali. Terima kasih, Bu. Baiklah, pemaparan materi sudah diberikan. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang telah dipelajari hari ini?
Saya, Bu. Jadi, pelaku ekonomi itu ada 4, yaitu keluarga, perusahaan, pemerintah, serta masyarakat luar negeri. Dan semuanya itu saling berinteraksi. Baiklah, ada lagi? Jika tidak ada, kelas hari ini kita cukupkan. Jangan lupa mempelajari materi untuk minggu depan. Dan selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu.